Oh iya, tadi saya dapat teks dari Pak Prabowo. Beliau nonton sedang saat di G20 atau APEC beliau ya, di G20 tadi ketemu. Ini baru mau duduk nanti habis ini. Pak Erik, kemenangan pertama Pak. Ya sangat penting yang saya sampaikan untuk dapat poin waktu itu. Tadi saya lihat kita sekarang urutan 3 dengan 6 poin, Australia 6 poin, tetapi nanti ada game antara Australia dan Bahrain. Ya, jadi kalau kita di 3-4 ini saya rasa kita harus terus push karena yang saya bilang masih ada 2 pertandingan yang di tempat kita yang kita harus juga dapat poin semaksimal itu gitu. Jadi tetap. Jadi. Ya semua lah kan kita harus pastikan kita masih ada waktu sampai Maret, jadi ya kita harus benar-benar hitung gimana kondisi pemain, ada yang cedera atau tidak, ini macam-macam karena ingat loh Januari itu ada transfer window, jadi beberapa pemain kita pasti juga ada ya hal-hal yang mungkin kita harus perhatikan dan pasti yang saya selalu bilang kita harus punya 2x11, berarti kan Justin kartu merah di game berikutnya dia tidak bisa main, jadi kita perlu menambah lagi ya dengan situasi pemain-pemain yang ada. Ya semoga saja Mes dan Kevin bisa recovery, bisa memperkuat lagi lini pertahanan kita gitu. Gimana Pak saat kemenangan ini berarti nasib Sintayong gimana Pak? Kenapa? Nasib Sintayong berarti aman Pak? Kan tadi saya bilang semua kita evaluasi. Permainan kita hari ini gimana Pak malam ini? Karena yang kita menurut Pak Erik gimana? Bermain dengan 3-5-2 kita punya kesempatan di lini tengah kita cukup bisa kontrol bola. Ya itu yang mungkin menjadi kunci beberapa kali serangan balik yang efektif. Ya ini salah satu ya memang taktikal atau formasi strategi itu menjadi penting karena pasti semua tim yang di grup neraka ini ya pasti masing-masing selalu merubah strategi dan taktiknya tanpa menjaga tentu komposisi pemain yang tentu nanti malah tidak siap untuk perubahan taktik-taktik itu gitu. Pak, kemarin setelah kalah lawan Jepang Pak bilang mau mundur diri Pak. Sekarang setelah kemenangan ini bagaimana Pak? Jangan dibalik, kan kemarin saya bilang bahwa kalau pemain pelatih tidak percaya proyek ini artinya kan sudah tidak percaya saya. Dan kalau kita lihat ya mereka menjawab bahwa mereka siap dan introspeksi. Ya salah satunya game hari ini. Perubahan formasi 3-4-3 ke 3-5-2 itu sebuah introspeksi. Ya, susunan pemain yang cukup stabil ya itu introspeksi diri. Pemain bermain dengan fight hari ini itu introspeksi diri. Jadi saya merasa kita mulai kembali ke jalan yang kita mauin. Ya kembali tapi masih ada 4 game. Bisa nggak kita nambah 6 poin di 4 game ke depan? Target kedepannya untuk Sintayong gimana Pak? Kenapa? Target kedepannya? Kan tadi saya bilang semua kita evaluasi. Pak, berarti 4 pertandingan lagi 6 poin Pak. Kenapa? Dari PSSI 4 pertandingan lagi 6 poin. Ya harus kalau mau lolos ke ranking 4 atau ranking 3 kan? Itu. Marcelino hari ini cetak 2 gol Pak. Tanggapannya, Marcelino hari ini cetak 2 gol. Marcelino memang salah satu pemain terbaik yang Indonesia miliki dan saya rasa dia perlu dorongan, stabilitas karena kan usianya muda. Tapi kalau diberi kesempatan dia bisa lah. Tinggal publik saya harap untuk pemain-pemain muda kita seperti Marcelino jangan ketika main bagus dipuja, tapi ketika para pemain muda ini perlu sandaran kita mencemoohkan. Nah ini kembali pemain-pemain ini perlu waktu beradaptasi, ya kasih kesempatan mereka. Gitu. Emil Pak, Emil kan sempat udah peluk-pelukan sama Bapak, terus kemudian kemarin Emil siapa? Raiders, itu kan sempat Emiliano kan sempat pelukan. Oh Liana. Emiliano kan sempat terus tadi masuk sub tapi tetap nggak bermain. Ya kan kembali itu pilihan pelatih, saya kan nggak bisa nggak. Depan tribun, lorong tribun itu masih banyak anggota-anggota keamanan yang penonton itu sampai orang-orang buat
bolak-baliknya susah. Ya, ya. Saya mau lihat ini justru di tribun yang sana kosong, tribun yang sini agak penuh. Saya takutnya ada mistiketing kedatangan gitu, karena di sana kosong sekali dan terlalu kosong yang di timur, itu aneh. Jadi nanti kita review lagi. Tapi kalau saya lihat kan pelaksanaan juga jauh lebih baik lah ya. Saya rasa media juga bisa melihat bagaimana para supporter bisa nyaman dan tentu kita jaga terus kualitasnya. Baik Pak, setelah ini Piala AFF persiapannya gimana Pak? Belum, tunggu, baru napas. Baru. Tandanya di mana Pak? Belum tahu. Jokowi ikut kesini. Nonton juga tadi. Oh iya, tadi saya dapat teks dari Pak Prabowo, beliau nonton sedang saat di G20 atau APEC beliau ya, di G20 tadi sempat nonton, dilaporkan salam buat tim, bahkan beliau tadi mengirim seseorang untuk mendorong juga tim. Tadi Pak Jokowi barusan telepon juga waktu saya di situ, beliau ngucapin selamat. Ya kembali ya, ini tentu bagian dari membantu mental kita. Siapa orang yang dikirim Pak? Ya ini berkat kerja keras dari timnas kita apresiasi ke seluruh pemain dan coach dan khususnya PSSI. Jadi prediksi 2-0 tadi sore tercapai. Tapi ya inilah bukan bukan ngasal, tapi kan dilihat dari permainan bersama Arab waktu di away kemarin ya. Dan kita harusnya sekarang di posisi keempat. Sekarang 3. Masya Allah 3, jadi semoga bisa dipertahankan dan nanti pertemuan dengan Cina dan satunya Bahrain ini semoga bisa tambah performa lagi. Pengaruh supporter kira-kira jadi ini nggak? Oh pastilah, supporter pastinya itu akan mempengaruhi mental dan juga jiwa para timnas Indonesia kita. Jadi optimis, pasti selalu optimis. Jadi kan ini alhamdulillah semoga dukungan dari masyarakat Indonesia terus diberikan kepada timnas kita. Saya sangat bangga dan inilah salah satu bukti pembinaan di mana adanya kolaborasi antara pemain-pemain diaspora dengan pemain yang sudah dari kecil di sini, dan hari ini 2 gol diciptakan oleh Marcelino, anak muda Indonesia asli kita. Ya, terima kasih ya.